Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya sekarang Julaya Nopiani. Kita mau belajar mengenai pengolahan buah-buahan. Nah, lihat di sini ya. Pengolahan buah-buahan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian secara harfiah, buah-buahan itu adalah bahan pangan atau makanan yang tidak memerlukan pengolahan sudah bisa langsung dikonsumsi. Jadi ada beberapa sayur juga yang dikategorikan sebagai buah, seperti tomat, kemudian juga cabai mungkin itu bisa diartikan sebagai sayuran buah, terlepas dari apakah bagian tanamannya memang berasal dari bagian buah-buahan. Nah, karakteristik buah-buahan bisa dianggap didasarkan sebagai tiga. Yang pertama berdasarkan musim, yang kedua berdasarkan iklim, dan yang ketiga berdasarkan kematangannya. Yang pertama karakteristik buah-buahan berdasarkan musim berbuahnya. Ada buah musiman dan juga buah sepanjang tahun. Buah musiman ini yang ada di waktu-waktu tertentu saja. Pada musim tertentu dia banyak berbuahnya, tapi di musim-musim lain dia tidak ada sama sekali. Kemudian kedua ada buah sepanjang tahun. Nah, buah jenis ini akan tersedia di sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berubah sepanjang tahun, tidak bergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja dan juga ada di sepanjang tahun. Nah, yang kedua ada karakteristik berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Jadi juga dibagi dua. Yang pertama buah tropis atau buah-buahan yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Jadi di suhu-suhu udara yang panas gitu kayak mangga, rambutan itu memerlukan udara yang cukup panas atau hangat. Nah, kalau yang kedua ada buah subtropis, buah-buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat. Jadi di pegunungan seperti alpukat, kemudian juga buah lainnya. Ya. Nah, yang ketiga ada buah-buahan berdasarkan proses pematangannya. Yang pertama ada klimaterik dan juga buah non klimaterik. Nah, klimaterik ini buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang, kemudian baru terjadi pembusukan. Jadi dipanennya sebelum matang, tua tapi belum matang. Kalau misalnya buah non klimaterik adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Artinya ketika dia dipanen dalam keadaan posisinya sudah matang di tanaman. Nah, contohnya, kalau buah-buah klimaterik adalah pisang, mangga, dan juga pepaya. Jadi mereka dipanen saat tua. Nah, nanti akan mengalami pematangan baru pembusukan. Nah, kalau misalnya buah-buah non klimaterik ini ada contohnya jeruk, semangka dan juga nanas. Mereka akan dipanen saat mereka sudah matang, kemudian lalu menuju ke pembusukan. Nah, komponen-komponen buah-buahan yang sangat penting dalam menyumbangkan gizi menu makanan kita terutama adalah vitamin. Makanya banyak bahasa bahwa sumber vitamin kita akan ada di buah-buahan. Nah, vitamin yang terkandung dalam berbagai jenis buah juga berbeda-beda. Ada yang tinggi kandungan vitamin C-nya, ada vitamin A-nya yang banyak, itu berbeda-beda. Nah, selain vitamin, buah-buahan juga mengandung komponen gizi lainnya seperti protein, lemak, karbohidrat, dan juga air. Secara umum, kandungan protein dan lemak pada buah-buahan relatif rendah. Kecuali buah-buahan tertentu, misalnya alpukat, yang mempunyai kadar lemak cukup tinggi, sedangkan kandungan airnya sedikit, sehingga komponen air yang terutama memberikan efek segar pada saat dikonsumsi.